Pemprov bersama TPID serta pemerintah kabupaten dan kota kini memperkuat pengawasan distribusi dan stabilitas harga untuk mencegah gejolak di pasar. Sekda Provinsi Banten Deden Apriandi usai membuka high level meeting HLM optimalisasi pengendalian inflasi di kantor BI Banten pada hari Rabu menyatakan bahwa Pemprov bersama tim pengendalian inflasi daerah dan pemerintah kabupaten kota telah menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga pasokan, distribusi dan stabilitas harga komoditas strategis. Menurutnya penguatan stok dan cadangan pangan termasuk beras, cabai, bawang merah, telur, dan daging menjadi salah satu langkah utama. Deden menuturkan Pemprov Banten mengencarkan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di 8 kabupaten kota untuk menstabilkan harga. Pemantauan harian melalui TPID dilakukan agar kebijakan respon cepat bisa segera diterapkan. Dan persiapan-persiapan ini juga meliputi persiapan ketersediaan pangan, keamanan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui memang sementara ini banyak hal yang memang harus kita antisipasi, bukan hanya saja terkait dengan cuaca yang tidak menentu, tapi juga memang jalur distribusi pangan antar daerah juga harus diperhatikan. Ini disampaikan bahwa kita juga ada operasi pasar, kemudian memastikan jalur distribusi pangan dari luar Provinsi Banten itu bisa masuk ke Banten dengan aman. Deputi Kepala Perwakilan BI Banten Rawindra Ardiansyah menyebutkan bahwa sejumlah komoditas di Banten masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Karena itu kondisi jalur logistik menjadi penentu utama harga sehingga penting menjaga kelancaran transportasi pasokan. Untuk akhir tahun menjelang Nataru ada beberapa yang memang yang kita lihat kalau lihat dari tren beberapa tahun terakhir, itu yang perlu kita waspadai. Yang pertama pasti dari pangan. Yang kalau dari pangan tadi betul ada memang produksi dari kita dan sebetulnya tidak semua kita datangkan dari luar karena ada juga yang seperti beras itu kita surplus. Kemudian kemarin hasil kita kan punya neraca pangannya. Yang surplus jelas kita masih bisa andalkan mesin. Namun yang defisit memang itu menjadi suatu hal yang wajar dan praktik bisnis biasa untuk datangkan dari luar wilayah dengan KAD. Jadi itu yang kita harus jaga. PK optimis bahwa kerjasama lintas sektor dapat menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan sepanjang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rangga Eka Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan.